kita akan menanggapi film dokumenter yang sedang viral, ya, yang berjudul Sexy Killer, yang dimana di situ tersaji fakta-fakta yang sangat mengejutkan tentang SDA, terutama batubara di Indonesia. Nah, saat ini sudah hadir di sini yaitu Ustazah Kistiati Handayani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kan di video tersebut tersaji gitu ya bahwa ternyata perusahaan-perusahaan tambang batubara yang dikelola di Kalimantan itu ternyata itu milik korporasi atau milik swasta gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Ustazah terhadap fakta tersebut? Ya, dengan film dokumenter Sexy Killer, sebenarnya fakta ini sudah diketahui, namun ini semakin menguatkan bahwa memang sistem yang digunakan di negeri kita hari ini dalam mengelola kekayaan alamnya itu menggunakan sistem kapitalis liberal ya, di mana 80% kekayaan alam bangsa ini dikuasai oleh 20% orang kaya. Sementara 80% rakyat Indonesia memperebutkan 20% kekayaan alamnya. Ini bisa terlihat bagaimana penguasa hari ini berpihaknya kepada korporasi yang mengelola SDA batubara tersebut, sementara rakyat itu dalam pihak yang terkalahkan. Ya, bahkan ada yang dipenjara, ada yang sudah memakan banyak korban, begitu ya. Saya lihat para penguasa gitu ya, penguasa baik daerah maupun pusat gitu, kayak yang apatis dan dia cenderung melarikan diri gitu ya. Atau harusnya gimana lah menurut saya tuh, apakah ada solusi yang solutif gitu? Ya, kalau kita lihat ya bahwasanya tidak ada dari penguasa itu untuk menyelesaikan pengelolaan sumber daya alam itu pada asas persoalannya. Namun hanya kepada masalah-masalah teknis, misalnya amdalnya, kemudian pajaknya, gitu ya, CSR-nya dan sebagainya. Padahal di sini persoalan sumber daya alam batubara ini karena jumlahnya melimpah, ya, dan itu adalah kepemilikannya semestinya yang harus dikembalikan. Milik siapa? Nah, kalau di dalam Islam sumber daya alam yang melimpah itu kepemilikannya itu adalah milik umat, milik rakyat. Sehingga negara sekalipun tidak punya kekuasaan untuk menguasai sumber daya alam tadi. Fungsi negara kalau di dalam Islam hanya sebagai wakil dari rakyat untuk mengelolakan sumber daya alam tadi yang kemudian tetap dikembalikan kepada rakyat. Gitu. Jadi ini sebenarnya persoalan yang mendasarnya belum terpecahkan. Iya. Gitu. Nah, kan kalau kita lihat dari video itu gitu ya, kayaknya gantung gitu ya. Kayaknya ada sesuatu yang miss gitu, ada yang sesuatu yang kurang gitu. Nah, sebenarnya kan kata Ustazah tadi, Islam itu punya solusi. Sebenarnya kan saya juga penasaran gitu. Islam punya solusi apa terhadap permasalahan batubara ini? Iya. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai ideologi itu mempunyai pengelolaan yang jelas terkait dengan syariah Islam, terutama masalah ekonomi. Jadi konsep Islam yang pertama yang harus diperhatikan itu persoalan kepemilikan. Yang hari ini kepemilikan itu sangat bias, tidak jelas batasannya. Kalau di dalam Islam jelas, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum yang itu menjadi milik rakyat, menjadi milik semua masyarakat, dan ada kepemilikan negara. Kepemilikan individu dibiarkan Islam punya, tetapi individu tidak boleh memiliki kepemilikan umum. Definisi kepemilikan umum itu bisa kekayaan itu memang aslinya milik umum seperti sungai, danau, jalan. Ada yang dari sisi jumlahnya sangat melimpah.
tidak mungkin itu dikuasai oleh individu. Contohnya sumber daya tambang, batu bara di sini. Ini melimpah, ya? Maka ini menjadi milik umat. Ketika itu menjadi milik umat, tidak boleh negara atau individu itu menguasainya. Makanya ketika itu milik umat, umat boleh memiliki. Dan di sini negara menjadi wakil dari umat mengelolakannya, kemudian dikembalikan hasil pengelolaannya kepada rakyat. Bisa berupa untuk penyelenggaraan fasilitas publik, pendidikan, kesehatan yang bersifat gratis, serta keamanan. Ya, makanya nanti di dalam Islam tuh ada yang memang itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan kebutuhan yang bersifat publik. Itu kebutuhan dasar yang bersifat publik, yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Itu diambil dari sumber daya alam yang kepemilikan umum tadi, sehingga distribusinya jelas dia kepada rakyat. Kalau ini kan dikuasai individu, kalau dalam sistem kapitalis, kemudian ya untuk korporat tadi, rakyat hanya dapat CSR-nya, dapat pajak kalau itu pun nggak dikemplang gitu ya. Yang tidak sebanding karena ini sebenarnya bentuk perampokan korporat kepada kepemilikan masyarakat. Ini sebuah kezoliman gitu. Kezoliman yang nyata. Kezoliman yang nyata. Yang harusnya kezoliman ini diangkat, diselesaikan. Nah, siapa yang bisa berhadapan dengan korporat besar ini? Ya, itu yang ingin saya tanyakan. Ini kan butuh sistem politik yang tegas, ya, gitu. Ekonomi yang mandiri, yang independen, yang menyejahterakan itu butuh sistem politik yang tegas. Makanya di sini yang mampu menyelenggarakan sistem ekonomi yang mandiri berdikari tadi adalah sistem politik yang berdasarkan Islam juga, yang diatur pakai Al-Quran dan hadis, yaitu sistem khilafah. Jadi memang untuk mengembalikan kepemilikan umum hari ini yang sudah dirampok oleh korporat ataupun individu, maka ini butuh sebuah kekuatan politik, yaitu sistem Islam, sistem khilafah. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Semoga dengan penjelasan Ustazah tadi masih banyak dan akan mempengaruhi teman-teman di luar sana. Dan soalnya di YouTube banyak banget nih yang komen, ini solusinya apa gitu ya. Nah, semoga bisa mencerahkan semua para pemirsa Muslimah Sriwijaya dimanapun Anda berada. Ya, baiklah, kita demikian video singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.